من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah, tidak henti kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, termasuk kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga Allah memberikan kepada kita barokah dalam setiap ibadah, dalam setiap perbuatan kita dalam mengisi hidup ini dengan baik. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi kematian, merasakan kematian. Setiap jiwa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seandainya orang mati tapi merasa kok saya belum dibalas di dunia, hak saya masih dirampas orang, tenang, karena akan disempurnakan pahala kalian itu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itulah yang menang. Kalau yang di dunia menang dalam persaingan dunia walaupun curang, maka sejatinya di akhirat belum tentu menang. Pemenang sejati adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka tenang wahai orang-orang yang beriman. Tenanglah wahai orang-orang yang bertakwa. Jatah Anda di surga bukan di dunia. Jika hak Anda ada yang dirampas di dunia, tenang. Karena pasti Allah akan gantikan di akhirat dan itu jauh lebih baik daripada sekedar kita tuntut hari ini belum tentu dapat, kalaupun dapat juga cuma sedikit. Dan itu juga fana. Itulah dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Banyak orang yang bersenang-senang di dunia, mereka tertipu. Orang yang senang dengan hartanya, mereka tertipu. Orang yang senang dengan jabatan dan kedudukannya, mereka tertipu. Orang yang senang dengan popularitasnya, mereka tertipu. Orang yang senang dengan banyak kawan, banyak pendukung, banyak anggotanya, mereka tertipu. Maka orang yang tidak tertipu adalah orang yang tidak senang dengan dunia. Biasa saja, dunia hanya sarana, hanya pengantar menuju akhirat. Itulah kehidupan hakiki yang banyak orang lupa hari ini. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Banyak orang terlena dengan kehidupan dunia. Banyak orang terlena dengan nikmat-nikmat yang sesaat. Kesenangan yang sementara kenikmatan abadi yang selama-lamanya dilalaikan dan dilupakan, wal'iyadu billah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan dalam ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, kamu bersenang-senang di dunia, kamu akan mati. Apa enaknya punya banyak harta kemudian ditinggal mati? Apa enaknya punya banyak kawan kemudian ditinggal mati? Apa enaknya semua dunia, tidak ada enaknya sama sekali. Kalau sudah mati maka terputus segala kelezatan. Maka Nabi mengatakan apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Mati itu menghancurkan segalanya. Cita-cita yang kita inginkan dari dunia putus. Semua harapan-harapan dunia sirna. Dengan kematian yang sudah diperoleh pun hilang, lenyap. Itu dunia. Itu nikmat yang sesaat. Itulah nikmat yang terikat. Itulah nikmat yang hanya mengantarkan kepada nikmat yang hakiki. Maka orang yang lupa dengan dunia, orang yang lupa dengan dunia melupakan akhiratnya, karena sibuk dengan dunianya, dia sampai tidak mengingat akhirat, itulah orang yang
Sengsara orang yang kalah dalam pertandingan di dunia ini. Siapa yang menang? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, maka yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang menang. Jangan khawatir, sekarang boleh kalah di dunia, tidak masalah. Kalau cuma hak dunia silahkan. Kalau dirampas Anda terdolimi. Orang yang terdolimi doanya mustajab, berdoa saja minta surga. Berdoa saja minta diselamatkan dari neraka, Anda pemenang. Jangan khawatir. Kalau orang beriman, yang paling difikirkan adalah akhirat. Orang lemah iman atau orang kafir mikirnya yang penting dunia, yang penting sekarang, masalah nanti belum tentu ada. Mereka nggak percaya dengan akhirat. Maka kalau kita betul yakin terhadap akhirat, kita tidak terlalu fokus dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Hanya kesenangan yang menipu. Dan ternyata benar, banyak sekali orang yang tertipu. Mereka tidak mengindahkan firman Allah, tidak memperhatikan Al-Quran, tidak membaca, apalagi memahaminya. Maka jangan seperti itu. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Quran dan isinya, memahami kandungannya, berusaha memahami tafsirnya dari sabda-sabda Nabi-Nya SAW. Nabi menyatakan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ambil 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Hidup sebentar, tidak sampai 100 tahun saya kira. Umur umat Nabi Muhammad cuma 60-70 dan banyak yang mati sebelum itu. Maka kesempatan sangat terbatas. Kesempatan singkat ini justru memudahkan kita untuk persiapan. Kalau persiapan terlalu panjang, kita bosan dengan persiapan. Persiapan ujian panjang sekali, stresnya terlalu panjang. Makanya umat Nabi Muhammad, umat mulia, persiapannya nggak usah panjang-panjang. Di dunia nggak usah lama-lama. Kalau umat dulu lama, ujian semakin lama semakin pusing. Maka ujian kita sebentar. Di dunia cuma sementara. Ujiannya singkat sehingga mudah. Ini kemudahan dari Allah, kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka manfaatkan hidup yang singkat ini untuk kematian. Karena kematian itu adalah pembukaan kehidupan yang hakiki. Kita akan memasuki gerbang baru kehidupan yang sebenarnya, sekarang hanya permainan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh seandainya aku mempersembahkan sesuatu untuk hidupku. Untuk hidupku, bukan hidup sekarang. Untuk hidupku nanti. Bukan fi hayati, bukan di hidupku sekarang, bukan. Sekarang bukan hidup. Sekarang hanya main-main. Sekarang hanya palsu. Sekarang orang yang punya kedudukan tinggi palsu. Orang yang dimuliakan orang palsu. Belum tentu di akhirat mereka mulia, belum tentu. Maka kehidupan sebenarnya di sana. Sekarang hanya main-main dan sendaguro. Hanya permainan. Maka jangan tertipu dengan permainan. Kemudian yang kedua, wasyababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua. Kenapa? Ada apa dengan masa muda? Masa muda itu masa yang penuh dengan energi, potensi banyak, berlimpah. Dia memiliki kekuatan, baik badan, fisiknya, akalnya, termasuk banyak hal. Dia bisa banyak berbuat. Coba kalau orang sudah tua, banyak penyakit, sudah lemah badannya, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Banyak orang sudah tua menyesal karena masa mudanya tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka Anda yang masih muda, wahai para pemuda, jangan mengulangi penyesalan orang-orang tua kita. Lihat mereka menyesal tidak bisa balik kepada masa muda. Ada yang mengatakan, laita syababa yaudu yauman saumbika bima fa'alal masyibu. Oh seandainya masa muda bisa balik sehari saja, maka akan aku katakan kepada diriku sendiri, apa yang bisa diperbuat orang yang sudah tua? Gak bisa berbuat apa-apa. Manfaatkan mumpung masih muda. Anda bisa belajar. Anda bisa maksimal menuntut ilmu. Anda bisa menjadi orang yang alim di antara ulama. Anda bisa menjadi orang yang beramal banyak. Anda bisa menjadi orang yang berdakwah, yang berjihad bahkan. Semua demi membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin dibela oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, dan kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sehataka qabla marodik. Ketika kamu sehat sebelum sakit. Setiap kita pasti sakit, pernah dulu dan akan datang lagi penyakit itu. Maka mumpung sehat, kenapa waktu sehat malah dibuang-buang sia-sia? Ketika sehat tidak dijaga kesehatan, banyak orang malas olahraga, itu termasuk tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Kesehatan harus dijaga dengan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dengan mengolah badan biar sehat. Karena kalau orang sakit tidak bisa berbuat.
Orang sakit tidak bisa berjihad, orang sakit tidak bisa pergi haji, orang sakit tidak bisa berdakwah, orang sakit tidak bisa beramal, orang sakit tidak bisa menuntut ilmu, banyak yang tidak bisa dilakukan. Maka mumpung sehat, jaga kesehatan dengan baik. Jaga kesehatan dan manfaatkan kesehatan itu untuk segala kebaikan. Jangan dibiarkan untuk kemaksiatan, apalagi sampai tingkat kesyirikan, wal'iyadzubillah. Jauhi segala keburukan, karena itu kerugian bagi kita sendiri. Kemudian yang keempat, wa faraghika qabla sughlika. Masa tenggangmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Setiap kita punya kesibukan. Sesibuk apapun anggap nanti masih bisa lebih sibuk lagi. Makin lama orang itu makin sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan dunia. Ada juga yang sibuk dengan akhirat. Maka kalau Anda sibuk dengan akhirat, Anda bisa menambah lagi dengan kesibukan akhirat yang lain masih banyak. Jangan sia-siakan masa luang, terbuang sia-sia. Itulah kerugian. Orang paling rugi adalah orang yang paling tidak bisa memanfaatkan waktu. Sudah berumur tua tiba-tiba belum memiliki apa-apa. Bekal tinggal sedikit, mati tinggal sebentar lagi. Dan pasti menyesal. Mau balik lagi nggak ada lagi. Waktu itu di antara karakteristiknya apa? Kalau sudah pergi nggak pernah kembali. Hari kemarin Kamis, besok ada Kamis lagi, udah Kamis yang lain. Maka kalau Kamis kemarin kita tidak banyak beramal soleh, nggak bisa diulangi di Kamis besok. Kamis besok butuh amal sendiri dan begitu seterusnya. Maka kerugian ketika kita melewati waktu banyak waktu sia-sia, tidak ada amal soleh di dalamnya, tidak ada pahala di dalamnya. Bagi mukmin waktu adalah pahala, dan pahala yang terbesar kalau bisa, yaitu ilmu yang tinggi dan amal yang soleh sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Itulah orang yang beriman. Bagi orang beriman, waktu itu sangat penting. Allah bersumpah dengan waktu banyak sekali. Allah berfirman tentang ayat dari makhluknya paling banyak menyebutkan tentang waktu. Siang malam itu ayat. Ya, jadi siang dan malam, inna fi ikhtilafil lail wan nahar, perubahan siang dan malam itu merupakan tanda liulil albab bagi orang yang memiliki akal. Siapa yang punya akal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa dzikir, ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, itu cara memanfaatkan waktu paling efektif. Agar waktu kita tidak lewat sia-sia, kita terus berzikir. Walaupun sedang bekerja, ingat Allah. Walaupun sedang belajar, ingat Allah. Dalam kondisi apapun, bahkan mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, ketika terjaga di tengah malam ingat Allah, maka sepanjang tidur dianggap dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling efisien dan efektif mengisi hidupnya. Dan Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia paling banyak tertipu di dalamnya, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini paling disia-siakan. Kosong nih, mau ngapain ini? Ayo jalan-jalan. Paling banyak orang bilang begitu. Ngobrol, ngabisin waktu, kemudian hanya buang-buang umur, seakan-akan dia tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan neraka masih jauh. Seakan-akan tidak ada potensi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Menyia-nyiakan waktu itu tidak syukur nikmat. Dan tidak syukur nikmat artinya kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu adalah dosa. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, kita harus sadar tentang itu. Dan yang terakhir, ghinaka qabla fakrika. Ketika kamu kaya sebelum kamu fakir. Jadi walaupun kita sekarang merasa fakir, kita bisa lebih fakir lagi. Mumpung ada, silahkan infak. Jangan seperti orang-orang yang sudah mati, pengen dikembalikan lagi, mau apa? Fa'as-saddaku, maka aku bisa sedekah lagi. Fa'as-saddaku, dan aku bisa sedekah. Jadi bangkit hanya pengen sedekah. Nah, sekarang antum belum mati. Manfaatkan umur Anda, harta Anda untuk sedekah. Silahkan dikeluarkan di jalan Allah. Karena orang yang mati menyesal, ingin bangkit, hanya ingin sedekah. Dan tentu saja amal soleh yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wan nuha. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Coba pelajari kehidupan para salaf.
Kehidupan orang-orang yang mengerti tentang pentingnya waktu. Kehidupan orang-orang yang sadar betul tentang bahayanya neraka. Yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak wajar kalau orang beriman kepada surga kemudian malas beramal. Tidak layak orang yang beriman kepada neraka kemudian santai-santai buang-buang umur. Tidak pantas orang yang mencintai Allah kemudian tidak membaca kalamnya. Tidak mempelajari agamanya. Dan waktu disia-siakan. Itulah bahaya yang mengancam kita semuanya. Coba lihat, dulu Imam Ad-Dahabi pernah meriwayatkan Ibrahim ibn Mihran, seorang tukang kayu. Diceritakan, beliau bekerja mencari kayu. Kemudian ketika mengayunkan kapaknya mendengar adzan, beliau hentikan saat itu juga. Panggilan Allah segera didatangi. Berhenti bekerja, sholat jamaah. Dan sekarang bandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Banyak orang meninggalkan sholat berjamaah. Banyak orang yang bahkan mungkin bertahun-tahun gak pernah sholat berjamaah. Padahal laki-laki. Maka inilah orang-orang yang menyanyiakan umur. Padahal sekali sholat berjamaah nilainya 25 kali lipat sholat sendirian. Dibandingkan dia sholat sendiri 25 kali, pasti tidak mau. Di antara salaf dulu ada yang kalau ketinggalan sholat jamaah, dia akan mengulangi sholat itu sampai 25 kali atau 27 kali. Menghukum diri sendiri. Kenapa terlambat? Karena orang lain dapat 27, saya cuma dapat 1. Rugi. Itulah orang yang melihat keuntungan dan kerugian itu dengan waktu dan pahala. Orang yang menyanyiakan waktu pasti rugi. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Kenapa? Karena wal asri. Karena demi waktu. Karena waktu orang itu rugi. Siapa yang rugi? Yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam 24 jam ada orang yang meraih derajat tinggi di sisi Allah. Dan ada juga 24 jam orang meraih kerendahan bersama setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk bisa memanfaatkan sisa umur yang ada. Mudah-mudahan kebaikan kita di akhir hayat menutup keburukan yang telah kita lewat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimissalah.